Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan edisi Kamis bersama-sama saya Guru Injil Mori. Nah, saudara, Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang kehidupan yang baik dan indah. Nah, berbicara tentang kehidupan yang baik dan indah, kita harus tahu apa yang menjadi penghalang kita untuk hidup baik dan indah. Saudara, penghalang utamanya adalah dosa. Saudara, dosa adalah kebalikan dari keindahan. Dan dosa itu buruk. Kebajikanlah yang indah. Nah, inilah topik kita hari ini. Kita akan sama-sama membahasnya. Nah, saudara, dosa itu tidak bisa kita benarkan meskipun banyak orang melakukannya. Contoh yang sederhana seperti kemarahan yang berlarut-larut ya. Kemarahan itu ada tingkat wajarnya, tapi kemarahan yang berlarut-larut dan terus-menerus itu dosa. Kekhawatiran, menghakimi orang lain, berprasangka, kesombongan, berdusta, kekerasan, dan lain-lain. Nah, itu semuanya kita tahu itu buruk. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang disebutkan tadi itu ada dalam diri orang lain, semuanya itu menjadi tidak menarik. Dan kita kecewa maupun sedih ataupun kita komentar. Sebaliknya kalau hal itu ada dalam diri kita merasa jijik. Kita berusaha untuk menguranginya. Tapi ada juga terkadang kita hanya menutup diri, diam, dan bersembunyi. Saudara, kita tidak bisa lepas dari dosa. Dan inilah tantangan utamanya untuk kita hidup baik dan indah. Nah, sebenarnya saudara, kita mendamba kebajikan. Dan hal itu sesuai dengan sifat Allah yang nyata dalam kita. Sebagai ciptaan Allah, kita merindukan kebajikan itu. Contoh sederhananya adalah ketika kita melihat seseorang mengatakan kebenaran, meskipun ia tersakiti, ia tetap mengatakannya. Kita merasakannya sebagai suatu keindahan dan pemulihan seperti itu. Ketika seseorang pria memandang wanita itu sebagai manusia yang utuh, pribadi yang mengagumkan, bukan sebagai objek, itulah keindahan. Saudara, kebajikan yang saya sebutkan di sini adalah kebajikan yang sejati ya, bukan kebajikan karena kepura-puraan, karena kemunafikan. Enggak, saudara, kebajikan yang sejati itulah yang manusia rindukan. Nah, seorang yang bernama Thomas Merton mengatakan hal ini. Tanpa kebajikan tidak ada kebahagiaan. Karena kebajikan merupakan satu-satunya kuasa untuk membuat kita bahagia. Kuasa yang muncul dari kesempurnaan moral menuju kehidupan yang baik. Saudara, kebajikan adalah tujuan hidup manusia. Itulah yang Allah rancangkan dalam kehidupan manusia. Saudara, terkadang karena kita sudah keseringan melihat dosa ataupun melakukannya, kita menjadi terbiasa dan tidak sensitif terhadap dosa. Saudara, kita perlu menanamkan dalam pikiran kita bahwa dosa itu selalu buruk dan kebajikan yang sejati itu adalah keindahan. Ini harus kita selalu tanamkan dalam pikiran kita dan dalam tingkah laku kita. Bahaya dosa itu sungguh mengerikan. Keberdosaan manusia itu adalah proses menuju kebinasaan. Saya mengajak kita melihat gambaran Paulus tentang dosa manusia dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Penulis buku ini, James Bryan Smith, menyebutnya sebagai 6 langkah menuju kehancuran. 6 langkah menuju kehancuran. Nah, saudara, pertama adalah tentang penolakan. Di ayat 21 dituliskan Paulus, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Manusia ketika berdosa, mereka menolak Allah. Sebenarnya dalam dirinya ia ingin menjadi Allah. Ia tidak mau menyembah Allah yang sejati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggelapnya pikiran manusia. Dosa yang membimbing manusia itu menolak Allah. Menolak bahwa Allah itu patut dipuji, patut disembah. Akhirnya membuat manusia itu menjadi bodoh dan buta. Bodoh di sini adalah bodoh dalam arti mereka tidak mau mengenal Allah, tidak mau menyembah Allah, dan mereka menolak Allah.
Itu dijelaskan Paulus dalam ayat 21 sampai 22. Kemudian yang ketiga adalah memberhalakan. Ketika seseorang sudah menolak Allah, maka manusia itu otomatis akan mencari ilah untuk menggantikan Allah. Karena Allah menciptakan manusia ini untuk menyembah Dia. Ketika manusia menolak Allah, manusia akan cari sesuatu yang bisa disembah. Paulus menggambarkan kerusakan ini dengan istilah seperti ini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 ataupun binatang-binatang yang menjara. Dalam ayat 23 di situ dituliskan. Saudara, ilah yang disembah pada zaman itu berbentuk patung, berbentuk gambaran-gambaran tertentu. Namun ilah tidaklah harus memiliki rupa. Ilah bisa merupakan apapun yang menjadi investasi hidup kita demi menggapai kesenangan, menggapai kebahagiaan, dan mencari makna hidup yang salah. Kunci dari ilah ini adalah kita melayani ilah ini untuk memberikan pemuasan nafsu kita. Dan kita melayani ilah itu dengan mengorbankan hidup kita kepadanya. Itu tandanya seseorang jatuh dalam dosa. Ia memberhalakan sesuatu ataupun seseorang. Yang keempat adalah Allah akhirnya meninggalkan manusia. Itulah yang dinamakan dengan murka Allah. Nah, saudara, dosa membuat kita tidak menyadari kesia-siaan hidup ini dan tidak menyadari pemberontakan kepada Allah ini. Allah tidak punya pilihan lain kepada manusia yang menolak Dia. Di ayat 24 dituliskan, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Inilah penghakiman Allah yang sungguh mengerikan. Saudara, lawan dari kasih bukanlah benci. Lawan dari kasih sesungguhnya adalah pembiaran. Allah biarkan manusia itu hangus dalam keberdosaan mereka. Kemudian yang kelima adalah pengejaran manusia akan kebahagiaan dengan cara apapun. Jadi hanya manusia yang kosong, tidak mendapatkan apa-apa, menolak Allah, dan hancur dalam dosanya. Mereka terus mengejar kebahagiaan. Setelah proses 1-4 itu terjadi, manusia yang berdosa akan terus merasakan kekosongan hidup. Dan cara memenuhinya adalah memuaskan hawa nafsunya lewat obat-obatan, alkohol, makanan, seks, ataupun pornografi dan sebagainya. Itu pun hanya bersifat sementara, tidak bisa memuaskan secara sejati keinginan dan kebahagiaan manusia. Semua kebahagiaan yang diambil manusia itu dengan cara yang semu itu punya daya hancur yang terus menerus, hanya bisa membinasakan manusia. Tiap kali manusia mengisi kekosongan dengan cara ini, tingkat kenikmatannya akan semakin berkurang, sehingga mereka akan tambah lagi dosisnya, tambah lagi dosis hawa nafsu itu, terus dipuaskan dan gak puas-puas. Itulah yang disebut Paulus di ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan terakhir, poin yang keenam, dampak dosa bagi kehidupan manusia adalah dosa berkuasa atas hidup manusia, menguasai mereka, sehingga akhirnya manusia itu enjoy dengan dosa, menikmati dosa itu, dan secara alamiah ia akan memberontak terus kepada Allah. Ia akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan sesamanya. Itulah yang Paulus tuliskan dalam ayat 28-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan,
tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, tulisan Paulus ini yang telah ditulis 2000 tahun yang lalu dan sampai saat ini pun masih relevan. Kita pun bisa melihat setiap hari, kita baca di dalam berita, media sosial atau dalam media cetak, dunia ini dipenuhi dengan degradasi moral. Begitu hancur dan bejatnya kehidupan manusia. Dosa akan membawa kehidupan manusia itu kepada keburukan dan kehancuran. Saudara, ingatlah bahwa dosa itu buruk. Dosa akan membimbing manusia kepada kehancuran. Tapi syukur kepada Allah. Allah telah hadir ke dalam dunia ini dan Ia menawarkan kebajikan kepada setiap kita. Dosa akan membimbing manusia kepada kehancuran, tetapi kebajikan akan memberikan kekuatan kepada manusia untuk membangun kehidupan. Itulah sebabnya, saudara, banyak orang menyukai Yesus. Bahkan ateis sekalipun menyukai Yesus. Yesus adalah kebajikan yang sejati. Dia telah hidup dalam kehidupan yang baik dan indah, dan Ia ingin murid-muridnya mengalami kehidupan yang sama dengannya. Orang yang bajik akan memancar, memberikan inspirasi yang mengagumkan bagi setiap manusia. Saudara, James Bryan Smith sempat mengenal seorang sahabat dalam kehidupannya yang penuh dengan kebajikan. Ia menulis tentang John Wooden, seorang pelatih basket legendaris di Amerika Serikat. Saudara, Wooden adalah pelatih yang luar biasa. Ia punya rekor kepelatihan itu yang tak terpecahkan. Ia memenangkan 10 kejuaraan basket NCAA dan ia mendapatkan banyak penghargaan yang lain. Ada satu musim di mana tim yang dia latih itu memenangi 88 pertandingan berturut-turut. Dia adalah pelatih basket terbaik sepanjang masa yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Suatu kali ketika siang-siang, Smith berbicara bersama-sama dengan Wooden. Sang pelatih itu bercerita tentang kehidupannya. Ia berkata demikian. Saudaraku, tahun 1935 saya berkomitmen untuk menghidupi beberapa prinsip. Dan hingga saat ini saya tidak pernah lepas dari prinsip hidup itu. Prinsip yang berdasarkan Alkitab dan pengajaran Tuhan Yesus. Sebuah prinsip tentang keberanian, kerja keras, karakter, kesetiaan, kebajikan, kehormatan yang saya lakukan, saya hidupi. Wooden telah menemukan cara hidup yang terbaik dan ia menghidupinya setiap hari. Ia setia dan terus melakukannya. Saudara, dalam kehidupan keluarganya, ia terus setia kepada istrinya, Nelly. Mereka hidup bersama selama 53 tahun dan ia tetap jatuh cinta kepada istrinya. Pada waktu dituliskan ini, istrinya sudah meninggal. Ia mengajar para pemain basket itu untuk menghargai rekan setim mereka, untuk mengapresiasi teman-teman mereka yang memberikan umpan kepada pencetak-pencetak skor. Ia mengajar mereka untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan baik, mendisiplinkan dirinya supaya orang lain tidak perlu mendisiplinkan dirinya. John Wooden telah meninggal di umur 99 tahun di tahun 2010. Setahun setelah buku ini dituliskan. Ia telah menginspirasi banyak orang dan ia telah memberikan contoh kehidupan yang baik dan indah. Saudara, kehidupan yang baik dan indah hanya dicapai lewat kebajikan. Dan kebajikan yang sejati hanya bisa kita temukan dalam Yesus Kristus. Lewat pengajaran yang telah Ia berikan. Banyak saudara, banyak hal. Kemarin kita telah membahas khotbah di bukit. Itu salah satu dari sebanyak
ajaran yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, supaya kita kerjakan dan kita hidupi, kita lakukan, supaya kita berbahagia. Saudara, semoga renungan hari ini menguatkan kita semua untuk menetapkan hati kita menolak dosa. Ingat, dosa itu buruk. Marilah kita mencintai kebajikan, karena kebajikan itu indah. Mari kita hidupi kehidupan ini dengan prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Menikmati kehidupan yang baik dan indah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Bila Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami, menyertai setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati kebajikan yang Tuhan berikan lewat pengajaran-pengajaran-Mu. Tolong kami boleh berkomitmen Tuhan menghidupinya. Tolong kami boleh setia melakukannya, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang baik dan indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Engkau, Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.